Hai guys, welcome back to my channel. Oke, selamat bertemu kembali di channel ini guys. Di video kali ini saya akan membahas LPK SO dan LPK non SO. Nanti kita akan bahas kekurangan dan kelebihannya LPK SO dan non SO ini. Apakah LPK SO lebih cepat berangkat atau lewat non SO lebih cepat berangkat? Nanti kita akan bahas semua di sini guys. Oke, sebelum kita lanjut saya akan jelaskan kembali apa itu LPK SO dan non SO. LPK SO ini adalah LPK yang sudah memiliki izin pemberangkatan ke Jepang. Sedangkan LPK yang non SO atau LPK yang belum SO ini belum punya izin untuk pemberangkatan ke Jepang. Nah, di sini akan menimbulkan banyak pertanyaan. Berarti lewat LPK SO itu lebih bagus dong? Itu pasti ada pertanyaan yang seperti itu. Jawabannya itu belum tentu. Atau kalau misalkan masuk lewat LPK non SO, berarti kita berangkatnya lama dong. Itu pasti ada pertanyaan seperti itu dan jawabannya adalah belum tentu juga. Nah, lo jadi bingung kan? Ini pertanyaan yang sangat banyak sekali. Sebaiknya itu lewat LPK yang SO atau lewat LPK yang non SO. Ini pertanyaannya itu di mana-mana. Mungkin setiap orang, setiap pemula yang baru mau mendaftar itu pertanyaan itu pasti ada. Oke, di video kali ini saya akan bahas satu persatu. Jadi simak terus video ini sampai habis guys. Oh ya, catatan buat teman-teman, LPK yang kita bahas di sini adalah LPK yang pada umumnya ya, LPK yang kebanyakan. Jadi tidak semua LPK seperti yang akan kita bahas nanti ya guys ya. Jadi seperti LPK yang udah besar di Indonesia seperti Mirai, Ciaek, terus Minori, itu LPK yang sudah besar, yang sistemnya itu lebih transparan dan tesnya juga lebih ketat, persaingannya juga lebih ketat karena banyak sekali peminatnya, banyak sekali kandidat-kandidat yang daftar lewat LPK yang besar tersebut guys. Dan untuk LPK non SO yang akan kita bahas di video ini adalah LPK yang pada umumnya ya. Jadi LPK yang akan kita bahas nanti itu LPK itu yang benar-benar punya kerjasama dengan SO yang ada di Indonesia guys. Jadi bukan sekedar LPK biasa yang sekedar membuka kursus pelatihan bahasa doang guys. Oke, sekarang kita akan mulai bahas kekurangan dan kelebihannya LPK SO dan LPK yang non SO. Sekarang kita mulai dari LPK yang SO. Untuk LPK SO yang pertama itu LPK SO ini memiliki surat izin penerbangan ke Jepang. Jadi murid-muridnya itu mulai belajar dari LPK tersebut, terus pendidikan di LPK tersebut, tes wawancara dan lain sebagainya sampai dengan berangkat ke Jepang, dia itu tetap di LPK tersebut guys. Jadi tidak perlu dipindahkan atau kirim ke LPK lain. Jadi LPK ini sudah punya izin sendiri untuk langsung berangkat ke Jepang. Sedangkan LPK yang non SO ini LPK yang belum punya izin untuk pemberangkatan ke Jepang. Jadi dia itu cuman menyediakan tempat pelatihan bahasa, terus mendidik murid-muridnya gimana caranya supaya bisa lulus tes, interview, sampai dengan prosedur apa yang memenuhi persyaratan untuk ikut magang atau ikut interview ke Jepang. Dan untuk memberangkatkan murid-muridnya, LPK non SO ini bekerja sama dengan SO yang ada di Indonesia. Jadi cara kerjanya itu seperti itu. Misalkan dia ada kerjasama dengan SO yang ada di Bandung ataupun di Solo. Jadi nanti SO yang ada di Solo ini ngasih pengumuman, ngasih informasi ke LPK non SO ini kalau ada job dan ada interview tanggal sekian. Jadi LPK non SO ini akan membawa muridnya untuk ikut tes di SO tersebut. Jadi begitu cara kerjanya LPK non SO itu guys. Terus kalau misalkan sudah lulus tes, interview dan lain sebagainya, jadi murid dari LPK non SO ini akan pindah dan pendidikan di SO tersebut. Misalkan dia lulus di SO Solo ataupun di Bandung,
Jadi nanti dia mengikuti pendidikannya sampai dengan berangkat di SO tersebut. Jadi sudah tidak di LPK tempat dia belajar tadi. Nah, LPK SO ini LPK-nya itu lebih sedikit, lebih jarang kita temukan, khususnya di daerah-daerah itu. Mungkin di satu kabupaten itu ada 1 atau 2 LPK yang sudah SO. Mungkin karena birokrasinya yang lebih sulit. Jadi ya kurang lebih di satu kabupaten itu ada 1 atau 2 LPK yang sudah SO. Sedangkan untuk LPK non SO ini banyak sekali kita jumpai. Mungkin di satu kecamatan itu ada 2 atau 3 satu kecamatan itu LPK yang non SO. Jadi LPK yang khusus menyiapkan, yang mendidik muridnya untuk belajar bahasa Jepang dan mempersiapkan murid-muridnya untuk tes ikut magang ke Jepang ini. Terus untuk jobnya LPK SO ini jobnya itu lebih sedikit guys. Jadi biasanya itu ruang lingkupnya jobnya itu di satu lingkup itu doang. Misalnya LPK SO ini kerjasama dengan 1 broker penerima di Jepang atau 2 broker. Jadi nanti broker di Jepang itu mungkin di Jepangnya itu punya beberapa pabrik. Jadi ruang lingkupnya di sekitar situ-situ doang guys. Jadi dia cuman bekerja sama dengan broker-brokernya yang mencarikan dia pekerjaan, mencarikan dia job yang di Jepang ini guys. Sedangkan untuk LPK yang non SO yang bekerja sama dengan SO yang ada di Indonesia itu jobnya itu lebih banyak karena ruang lingkupnya itu lebih luas. Jadi cara kerjanya itu SO ini dia bekerja sama dengan beberapa broker penerima di Jepang. Terus broker penerima di Jepang itu bekerja sama dengan puluhan atau ratusan pabrik yang ada di Jepang gitu. Jadi jobnya itu lebih banyak dan kesempatan berangkatnya itu juga lebih banyak. Terus untuk biayanya, biaya dari LPK SO itu relatif ya, itu sekitar 25 sampai dengan 35 jutaan. Itu udah masih standar lah. Sedangkan untuk LPK yang non SO untuk biaya pemberangkatan itu relatif sama dengan LPK yang SO, itu sekitar 25 sampai dengan 35 jutaan. Itu masih wajar ya. Ya mungkin pembekakannya itu lebih ke biaya sana sininya ya untuk ikut tes dari LPK tersebut, dari LPK non SO ke SO. Itu mungkin buat wirawirinya itu mengeluarkan biayanya lebih banyak gitu guys. Jadi untuk biaya total pemberangkatan itu sekitar ya 25 sampai dengan 35 juta itu masih wajar. Terus untuk tesnya dari LPK SO ini biasanya tesnya itu lebih ringan dan masih ada dispensasi lah, misalkan ada kekurangan di bahasa ataupun tes interview atau di matematika misalkan ada kekurangan, itu masih ada pertimbangannya untuk bisa lulus gitu kalau lewat LPK yang SO ini. Sedangkan LPK non SO yang bekerja sama dengan SO di Indonesia itu tesnya lebih ketat karena persaingannya itu lebih banyak. Jadi kalau misalkan pas ada job di SO tersebut, jadi semua LPK yang kerjasama dengan SO tersebut itu membawa anak muridnya, membawa anak didiknya itu untuk ikut tes atau interview di SO tersebut. Jadi kandidatnya atau pesaingnya itu lebih banyak. Terus untuk berangkatnya LPK SO ini biasanya itu berangkat sesuai dengan antrian guys. Jadi siapa yang daftar duluan, yang udah belajar duluan di situ, biasanya itu lebih didahulukan untuk berangkat. Jadi kebanyakan itu LPK SO yang seperti itu, siapa yang duluan belajar, siapa yang duluan masuk, atau siapa yang duluan mengeluarkan duit, itu yang lebih cepat berangkat. Sedangkan LPK yang non SO itu lebih transparan.
Jadi kalau misalkan lulus enggak itu pengumumannya itu udah jelas dari SO tersebut. Dan pemberangkatan LPK non SO ini itu berdasarkan dengan kemampuan sendiri, berdasarkan personality masing-masing. Jadi kalau misalnya kandidat tersebut itu merasa mampu dan memang dia mampu untuk ikut tes dan lulus, itu udah pasti lulus dan berangkat juga guys. Jadi tidak seperti kebanyakan di LPK SO itu berangkat berdasarkan antrian, berdasarkan siapa yang lebih duluan masuk ke LPK tersebut. Terus yang terakhir di LPK SO itu dalam kondisi bagaimanapun teman-teman itu harus tetap waspada, harus tetap hati-hati. Jangan karena melihat LPK itu sudah SO terus kalian buru-buru masuk ke situ semua, dan ternyata LPK SO itu cuman punya SO doang tapi tidak ada jobnya, itu sama aja bohong. Jadi misalkan ada jobnya pun itu sangat sedikit sekali dan mengakibatkan nanti kalian itu bisa 1-2 tahun itu baru bisa berangkat ke Jepang gitu guys. Jadi jangan terpengaruh, jangan terpancing sama LPK-nya itu sudah SO atau belum gitu. Jadi gak usah pedulikan itu. Kalau misalkan kalian mau lihat LPK itu bagus dan cepat berangkat, itu kalian bisa lihat, kalian bisa tanya-tanya dulu di sekitarnya ataupun anak muridnya yang sudah berangkat ke Jepang. Itu biasanya dalam 1 tahun itu ada tes berapa kali, ada interview berapa kali gitu. Itu ditanyakan dulu sebelum masuk LPK tersebut. Begitu juga di LPK non SO, kalian juga harus tetap hati-hati dan waspada ya guys ya. Jangan asal masuk LPK non SO, jangan langsung buru-buru mendaftar, ternyata LPK non SO itu tidak ada kerjasama dengan SO yang ada di Indonesia. Jadi kalian nanti cuma belajar di situ, terus belajar nggak habis-habis dan nggak ada tes-tes. Akhirnya kalian buang-buang waktu, buang biaya kursus juga di situ. Dan teman-teman itu juga harus pintar memilih LPK sekalipun non SO ya. Gimana cara belajarnya, cara melatih mental ataupun dan sebagainya itu tanyakan dulu. Gimana cara sistem proses belajar itu ditanyakan dulu guys. Oke guys, itu dia ulasan tentang LPK yang SO dan LPK yang non SO. Itu dia sedikit perbedaan, sedikit kurang lebihnya LPK SO dan non SO itu. Kalau menurut saya pribadi nih ya, kalau misalkan saya mau daftar itu, saya pribadi itu memilih LPK yang non SO, tapi yang benar-benar punya kerjasama dengan SO yang ada di Indonesia. Karena ya itu tadi, LPK non SO itu lebih transparan dan jobnya itu lebih banyak. Jadi kalau misalkan saya memilih LPK yang non SO yang bekerja sama dengan SO yang ada di Indonesia. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan buat teman-teman, dan semoga bisa juga menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman untuk memilih LPK mau masuk lewat LPK SO ataupun non SO. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. See you next video. Bye bye.